Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rukia Ulfa, NIM AAB 117063, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang drama sebagai karya sastra, yaitu penyutradaraan. Baik, di sini bab 9 yaitu penyutradaraan. Yang pertama, A. Memahami gaya naskah pertunjukan. Tradisi teater berawal dari Yunani kuno. Akan tetapi, apabila kita menjumpainya dengan detail dalam sebuah buku, A History of the Theater menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam festival drama berasal dari teks yang telah berusia 4000 sampai dengan SM di Mesir kuno. Pada tahun 1996 SM di Yunani kuno, lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nama penulis itu masih legendaris hingga saat ini. Dia bernama Sophocles. Dialah pengarang tragedi Yunani yang paling terkenal di dunia, sebab beberapa karyanya mampu menjadi pembaruan drama pada zamannya. Dari 123 judul, karyanya hanya ada 7 judul saja yang bisa diwariskan kepada dunia, yaitu Oedipus Sang Raja, Antigone, Ajax, Thrasea, Aeschylus, Philoctetes, dan sebuah drama satir Aeschylus. Selanjutnya, ada beberapa gaya bahasa lainnya dalam teater modern, yaitu yang pertama, gaya realis. Gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang, atau latar, dan juga permasalahannya. Misalnya naskah drama karya Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, yang bertolak dari kenyataan yang terjadi di Bali. Selanjutnya yang kedua, gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan ceritanya, baik tokoh, setting, waktu, bersifat non-nasional atau di luar kenyataan. Yang ketiga, gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan suatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Lensko. Naskah Eugene Lensko dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada di dalam naskah tersebut mencoba memperlihatkan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Dalam Dog S, dia menciptakan tokoh berumur 2 abad dengan permasalahan tentang hidupnya yang hampa dan membosankan. Dua pasangan kekasih yang telah secara jiwa untuk hidup kembali. Hingga tokoh itu merasa dunia ini hampa dan sia-sia, disitulah waktu di mana absurditas itu lahir. Di saat seseorang mulai bertanya tentang kehampaan hidup, tujuan hidup dan keberadaannya adalah kehidupan. Selanjutnya yang B, menentukan gaya pertunjukan. Seorang sutradara sering serius mengamati naskah yang pertama kali dia terima untuk sebuah pertunjukan. Kira-kira apa yang sedang diperkirakan atau skema yang terjadi yang sedang dibentuk dalam imajinasi sutradara tersebut. Imaji adalah kesadaran. Ketika seorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap sehingga imaji yang muncul akan hadir secara detail dan sesuai dengan konsep yang dibuat.
Pertama kali adalah memahami naskah. Seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Dalam teater modern, kita akan menemui gaya bahasa realis, surrealitis, dan absurd. Hal tersebut merupakan tutur dasar sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Yang pertama, mengelola gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, surrealis, atau naskah absurd. Setelah gaya naskah ditemukan dari tema naskah, analis struktur dalam serta analis naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apa yang akan digarap. Selanjutnya yaitu beberapa ciri gaya pertunjukan tragedi klasik, realis, surrealis, atau absurd sebagai berikut. Yang pertama, gaya pertunjukan realis. Gaya pertunjukan realis adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, setting yang akan di atas panggung haruslah mampu menghadirkan waktu, latar, setting sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Itulah sebab dalam pertunjukan, seorang aktor harus mengabaikan kehadiran penonton, sebab ada di dinding keempat imajiner yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut. Yang selanjutnya yaitu gaya pertunjukan surrealis. Berbeda dengan gaya realis, dalam gaya pertunjukan surrealis, seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung. Akan tetapi surrealisme bisa jadi menjadi ekspresi dan kenyataan itu, sehingga make up dan kostum yang dipakai tidak menyerupai keseharian, tetapi justru bisa dihadirkan dengan gaya-gaya karikatural. Selanjutnya yaitu gaya pertunjukan klasik. Gaya pertunjukan klasik sering dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi seperti Oedipus, Antigone, ataupun Romeo dan Juliet. Gaya pemeranan yang digunakan adalah grand style dan dialog ditentukan seperti layaknya seorang berpuisi. Selanjutnya yaitu gaya pertunjukan musikal. Gaya pertunjukan musikal adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Kehadiran musik tidak hanya sebagai ilustrasi, akan tetapi musik mempunyai peran yang cukup penting sebagai pencipta irama. Bahkan terkadang dialog-dialog dalam drama musikal disampaikan dengan irama musik atau dilagukan. Merealisasikan konsep penyutradaran dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti penyusun jadwal pelatihan, struktur, sampai pelatihan akhir dan pementasan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pemaparan saya yang berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.